Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil pemikiran kami, yaitu tentang sistem pendidikan menengah atas di Indonesia. Pengertian sekolah menengah atas SMA. Pengertian sekolah menengah atas SMA merupakan jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan pengkhususan Diknas 2004 nomor 112. Perwujudan pengkhususan tersebut berupa diselenggarakan penjurusan dimulai di kelas 11, yakni penjurusan pada ilmu pengetahuan alam IPA, ilmu pengetahuan sosial IPS, dan bahasa yang mulai diterapkan dari siswa SMA kelas 11 tahun pelajaran 2005-2006. Selanjutnya, pengertian sekolah menengah kejuruan atau SMK. Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Sesuai dengan bentuknya, sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis lapangan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990. Selanjutnya, pengertian madrasah aliyah atau MA. Madrasah aliyah MA adalah SMU yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. SK Mendikbud 0486-U-1993. Pada dasarnya, jurusan yang ada di madrasah aliyah sama dengan sekolah menengah umum lainnya yang memiliki jurusan IPA dan IPS. Yang membedakan hanya jurusan program keagamaan atau PK yang ada di madrasah aliyah, menurut Sriana Wasti. Selanjutnya, pengertian madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Menurut Permenak Nomor 9 Tahun 2003, madrasah aliyah kejuruan MAK atau madrasah aliyah kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, MTS atau bentuk lainnya sederajat diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau MTS. Selanjutnya, tujuan pendidikan menengah di Indonesia. Tujuan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Tujuan pendidikan menengah kejuruan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan menengah kejuruan adalah A. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. C. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai keragaman budaya bangsa Indonesia. Dan D. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien. Tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai berikut. A. Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya. B. Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet, dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya. Selanjutnya, tujuan sekolah menengah atas atau SMA. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, fungsi dari pendidikan menengah atas adalah mengembangkan nilai-nilai dan sikap rasa keindahan dan harmoni, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi atau untuk hidup di masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan hidup, sehat, memperluas pengetahuan dan seni, memiliki keahlian dan keterampilan, menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, tujuan madrasah aliyah atau MA. Tujuan di sini mencakup tujuan pendidikan dasar standar nasional sudah dirumuskan, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Berdasarkan rumusan tersebut, setiap satuan pendidikan dapat mengembangkan rumusan lebih spesifik yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum Pendidikan Menengah Indonesia. Kurikulum SMK atau MAK menurut Permendikbud nomor 70 tahun 2013, struktur kurikulum SMK atau MAK, kurikulum SMK atau MAK dirancang dengan pandangan bahwa SMA atau MA dan SMK atau MAK pada dasarnya adalah pendidikan menengah. Pembedaannya adalah pada pengakomodasian minat peserta didik saat memasuki pendidikan menengah. Oleh karena itu, struktur umum SMK atau MAK sama dengan struktur umum SMA atau MA, yakni ada 3 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok A, B, dan C. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pasal 80 menyatakan 1. Penjurusan pada SMK atau MK atau bentuk lainnya yang sederajat berbentuk bidang keahlian. 2. Setiap bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat terdiri dari satu atau lebih program studi keahlian. 3. Setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat terdiri dari satu atau lebih kompetensi keahlian. Pada SMK atau MAK meliputi 1. Teknologi dan rekayasa, 2. Teknologi informasi dan komunikasi, 3. Kesehatan, 4. Agribisnis dan agroteknologi, 5. Perikanan dan kelautan, 6. Bisnis dan manajemen, 7. Pariwisata, 8. Seni rupa dan kriya, 9. Seni pertunjukan. Dalam penetapan penjurusan sesuai dengan bidang atau program atau paket keahlian, mempertimbangkan spektrum pendidikan menengah kejuruan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemilihan peminatan bidang keahlian dan program keahlian dilakukan saat peserta didik mendaftar pada SMK atau MAK. Pilihan pendalaman peminatan keahlian dalam bentuk pilihan paket keahlian dilakukan pada semester 3 berdasarkan nilai rapor dan rekomendasi guru BK di SMK atau MAK. Pada SMK atau MAK, mata pelajaran kelompok peminatan terdiri atas: yang pertama, kelompok mata pelajaran dasar bidang keahlian, yang kedua, dasar program keahlian, yang ketiga, paket keahlian. Mata pelajaran serta KD pada kelompok 2 dan 3 ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia usaha dan industri. Khusus untuk MAK dapat ditambah dengan muatan keagamaan yang diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama. Mata pelajaran umum SMK atau MAK yang 3 tahun. Yang wajib yaitu ada pendidikan jasmani, yang kedua pendidikan agama dan budi pekerti, yang ketiga pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang keempat bahasa Indonesia, yang kelima matematika, yang keenam sejarah Indonesia, dan yang ketujuh bahasa Inggris. Kelompok wajib yang kedua yaitu seni budaya, olahraga dan kesehatan, yang kedua prakarya dan kewirausahaan, dan kelompok minatan adalah mata pelajaran peminatan akademik dan vokasi. Beban belajar SMK dan atau MAK. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Beban belajar di sekolah menengah kejuruan dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Beban belajar 1 minggu kelas 11 dan 12 adalah 48 jam. Durasi setiap 1 jam pembelajaran adalah 45 menit. Beban belajar di kelas 10, 11, 12 dalam 1 semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Beban belajar di kelas 12 pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu, paling banyak 20 minggu. Beban belajar di kelas 12 pada semester genap paling sedikit 14 minggu, paling banyak 16 minggu. Beban belajar dalam 1 tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu. Setiap satuan pendidikan boleh menambah jam belajar per minggu berdasarkan pertimbangan kebutuhan belajar peserta didik atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting. Kurikulum SMA atau MA. Menurut Permendikbud nomor 69 tahun 2013, struktur kurikulum SMA terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan afektif, sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Mata pelajaran pilihan lintas minat
yaitu mata pelajaran yang dapat diambil oleh peserta didik di luar kelompok mata pelajaran peminatan yang dipilihnya tetapi masih dalam kelompok peminatan lainnya. Kelompok mata pelajaran peminatan terdiri atas 3, yaitu peminatan matematika dan sains, peminatan sosial, dan peminatan bahasa. Kelompok mata pelajaran wajib. Kelompok mata pelajaran wajib merupakan bagian dari kurikulum pendidikan menengah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bangsa, bahasa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan logika dan kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat, dan bangsa, pengenalan lingkungan fisik dan alam, kebugaran jasmani, serta seni budaya daerah dan nasional. Struktur kelompok mata pelajaran wajib dalam kurikulum SMA adalah sebagai berikut. Kelompok A, pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Kelompok B wajib, seni budaya, olahraga, prakarya, dan kewirausahaan. Kelompok C atau peminatan yaitu mata pelajaran peminatan akademik. Mata pelajaran pilihan lintas kelompok peminatan. Kelompok mata pelajaran peminatan. Kelompok peminatan yang dipilih peserta didik terdiri atas kelompok matematika dan ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu budaya dan bahasa. Sejak mendaftar ke SMA di kelas 10, seorang peserta didik sudah harus memilih kelompok peminatan mana yang dimasuki. Pemilihan ini berdasarkan nilai rapor SMP, nilai ujian nasional SMP, rekomendasi gurungan BP, dan hasil tes penempatan ketika mendaftar di SMA, serta tes bakat minat oleh psikolog. Semua mata pelajaran yang terdapat pada satu kelompok minatan wajib diikuti oleh peserta didik. Selain mengikuti seluruh mata pelajaran di kelompok minatan, setiap peserta didik harus mengikuti mata pelajaran tertentu untuk lintas minat dan atau pendalaman minat sebanyak 6 jam pelajaran di kelas 10 dan 4 jam pelajaran di kelas 11 dan 12. Mata pelajaran lintas minat yang dipilih sebaiknya tetap dari kelas 10 sampai dengan 12. Kelompok mata pelajaran peminatan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam kelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi. Daftar pelajaran peminatan terdiri dari peminatan matematika dan ilmu alam, matematika, biologi, fisika, kimia. Untuk peminatan ilmu sosial, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Untuk ilmu bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa asing, dan antropologi. Beban belajar SMA. Dalam struktur kurikulum SMA ada penambahan jam belajar per minggu sebesar 4-6 jam sehingga untuk kelas 10 bertambah dari 38 jam menjadi 42 jam belajar, dan untuk kelas 11 dan 12 bertambah dari 38 jam menjadi 44 jam belajar. Sedangkan lama belajar setiap jam belajar adalah 45 menit. Dengan adanya tambahan jam belajar ini dan pengurangan jumlah kompetensi dasar, guru memiliki keleluasan waktu untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi siswa aktif belajar. Proses pembelajaran siswa aktif memerlukan waktu yang lebih panjang dari proses pembelajaran penyampaian informasi karena peserta didik perlu latihan untuk melakukan, mengamati, menanya karena mereka belum terbiasa. Selain itu, bertambahnya jam belajar memungkinkan guru memerlukan penilaian proses dan hasil belajar. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.